tadi? Jalan itu 18 kilo dari Sadaunta sampai dengan Anca. Oke. Itu luasnya. Nah, kita sudah lihat di mana-mana balihonya Pak Bupati ini. Sudah melewati Sigi juga. Itu dalam rangka apa ini? ya kalau saya mungkin saya tidak mengigau, tapi saya punya mimpi. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Saraba dulu dong. Harus sama-sama. Sudah minum Pak. Sudah. Minum saja Pak, sudah. Oke. Tak usah sama-sama di sini, nanti sama-sama 2024 saja. Kita akhirnya podcast lagi nih. Saya kedatangan spesial bintang tamu ini, ada Pak Bupati Sigi, Bapak Irwan Lapata. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya juga baru lagi nih ketemu Vini karena kemarin kan saya ada kesibukan. Jadi kita baru ketemu. Vini apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Nah, iya. Iya. Baru ketemu kita. Gila, kita ketemu. Saya kira Kakak naik haji. Oh tidak, kalau naik haji itu saya mau, yang penting TPHD. Kalau TPHD saya mau. Kayak Pak Bupati begini, dia bisa TPHD. Kan Pak Bupati, siapa tahu Pak Bupati mau kasih naik haji saya ini, saya mau pakai TPHD Pak. Oh bisa kalau mau di Sigi, tapi kalau di Sigi tidak pakai apa namanya? Atau Pak Bupati sendiri mau naik haji pakai TPHD sih? Aduh, tidak boleh Pak. Bisa, tapi saya lihat mungkin hal-hal yang apa namanya? Hal-hal yang dipaksakan saja bisa. Oh. Jadi sebenarnya TPHD ini khusus orang Sigi juga bisa. Ya, atau kita juga bisa? Semua daerah bisa. Tapi Pak Bupati berhak juga dapat TPHD tidak? Sebenarnya berhak. Cuman saya tidak mau. Tapi pemimpin-pemimpin lain pakai TPHD, kenapa Bapak tidak mau? Berarti tergantung pemimpinnya dong. Oh iya. Sudah lupakan saya, itu bulan Zulhijjah, itu kan sudah Muharram. Nanti habis bulan Muharram baru bulan Nurdin, jadi Muharram Nurdin. Jadi kita ini sebenarnya sudah berapa kali kita mau podcast dengan Pak Bupati. Kemarin Pak Bupati sudah atur jadwal, ternyata Pak Bupati ke Jakarta. Nah, kalau boleh tahu Pak, dalam rangka apa ke Jakarta? Apakah Bapak melihat pembangunan infrastruktur Jakarta yang masih kurang, Bapak datang mau intervensi? Siapa tahu kan, karena lagi zaman ini Pak, pemimpin daerah intervensi daerah lain, lagi zaman. Terus kok kita ini? Iya, sebenarnya saya ke Jakarta sama seperti yang Arif bilang tadi. Oh iya. Saya mau ke Jakarta, mau intervensi Jakarta, mau bangun kembali Jakarta dengan pakai dana Sigi. Waduh. Tapi tidak bercanda tadi. Jadi begini, saya ke Jakarta tentu ada hal-hal yang memang harus diselesaikan. Iya. Berkaitan dengan persoalan pembangunan, berkaitan dengan percepatan infrastruktur, baik jalan, jembatan, irigasi dan air bersih seperti itu. Oh, ya, saya kira Bapak mau, karena Anies Baswedan sudah mau capres, Bapak mau intervensi pembangunan Jakarta. Saya pikir begitu tadi. Tuh Pak, kesibukan sekarang kita bertanya kesibukan. Kesibukan sekarang apa ini Pak? Ya, selain jadi bupati ini? Selain jadi bupati, ya tentunya banyak hal-hal yang saya lakukan. Misalnya setelah kegiatan, ya saya jalan-jalan di beberapa daerah tentunya. Bukan jalan-jalan mau intervensi daerahnya orang. Baru awal Pak. Kita transparansi sedikit Pak, itu jurang sekali. Iya, artinya habis kerja seperti tadi banyak kegiatan, kemudian saya santai sedikit di balik ke rumah, kemudian ingat-ingat ada acara podcast hari ini. Oh dan iya. Acaranya kan sudah lama sebenarnya. Sudah lama, ya, betul. Seperti itu. Iya. Terus Pak, ini kita jujur-jujuran saja nih, kan memang saya undang Pak Bupati ini karena lagi rame kemarin ini. Iya. Persoalan Pak Wali Kota datang healing ke Lindu, tapi kemudian direspon oleh pemerintah Sigi sampai konferensi pers. Itu apa perlu? Kan santai saja Pak. Maksudnya kenapa salahnya kalau Pak Wali Kota datang ke Sigi healing, camping? Apa salahnya? Oh, saya baru dengar di sini. Saya enggak dengar. Cuman saya diberitahu oleh Wabub. Katanya ada kunjungan Pak Wali Kota. Iya, camping, bukan kunjungan dia, ya, camping. Kunjungan ulang tahun mungkin. Oh. Gitu. Iya, mungkin. Iya, jadi begini. Mungkin saya pikir semua pemerintah daerah berhak untuk jalan atau masuk ke wilayah siapa saja. Berhak. Hanya saja memang biasanya ada etika. Etika administrasi, etika pemerintahan, dan etika birokrasi. Saya tidak sebutkan lagi dan tidak jelaskan lagi apa itu etika administrasi, apa itu etika
pemerintahan, apa itu etika birokrasi. Pak Wali Kota paham itu, dia tahu sekali. Dia lebih tahu dari saya. Jadi begini, berkaitan dengan kunjungan-kunjungan seperti itu, saya pikir wajar kan. Minimal mungkin melihat situasi kondisi sama seperti saya berkunjung juga ke daerah lain, ke Parimo, ke Luwuk, ataupun ke Kota Palu juga. Tapi saya tidak pakai plat merah. Saya pakai mobil biasa lah, mobil pribadi. Kadang-kadang kalaupun mobil yang plat merah, kecuali ada tugas baru saya pakai seperti itu. Oh iya. Tapi bagaimana dengan ini Pak? Mohon maaf Pak, kalau dengan Bapak yang datang Ini so serius ya. Iya. Kan kita bercanda saja ini. Bagaimana dengan mohon maaf, biasa Bapak hadir di Palu, ikut kegiatan di Palu, kan sama saja Pak. Iya, sama saja sebenarnya. Oke. Dengan Pak Wali Kota ke sini sama saja. Iya betul. Saya pikir agak berbeda lah ya. Oh, berbeda. Artinya ada berkunjung tapi memanfaatkan kunjungan. Kalau saya memang benar-benar memanfaatkan silaturahmi yang ada karena memang saya diundang. Seperti itu. Nah, jadi yang repot itu kalau tidak diundang datang sebut bilang diundang. Nah, ini repot ya. Itu. Tolong LBH. Jadi begini, kalau saya ya terus terang mungkin berjalan bertemu ini kan kita melihat situasi kondisi juga. Tentunya Palu adalah bagian dari Sulawesi Tengah. Tentunya ya saya juga melihat situasi kondisi masyarakat yang ada di wilayah-wilayah Palu, seperti apa keinginan mereka, apa harapan-harapan mereka, apa nilai-nilai yang mereka sampaikan ke kami, ke saya. Tentunya hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat Kota Palu menjadi catatan kecil untuk saya, dan insya Allah ini juga menjadi hal yang penting untuk saya ke depan tentunya. Tapi tidak mengintervensi Kota Palu, enggak. Saya pikir pemerintah Kota Palu sudah berjalan baik, sudah sangat luar biasa bergeraknya. Hanya saja saya lihat ada beberapa titik yang memang menjadi harapan-harapan pemerintah Kota Palu untuk menjadikan Palu menjadi kota adipura ini mungkin perlu hal-hal yang sangat luar biasa tentunya. Artinya sampah sudah baik semua, sudah bagus semua sampah. Sudah tidak ada lagi di Kota Palu, saya pikir ya, sudah bersih. Hanya saja mungkin penampungan sampahnya mungkin yang sedikit agak bermasalah di mana ya? Di Kawatuna. Kawatuna ya, di Kawatuna. Itu mungkin butuh penyelesaian karena memang adipura ini kan saya pikir bukan tujuan akhir. Betul. Tujuan akhir itu adalah bagaimana kesadaran masyarakat, seluruh masyarakat ya, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap kelestarian alam, dan peduli terhadap hal-hal yang baik tentu untuk lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke. Tapi kalau saya lihat Pak, apa salahnya sih kalau misalnya kalau saya lihat dari captionnya Instagramnya Pak Wali, di situ nanti insya Allah kita upayakan dicarikan solusinya. Berarti Pak Wali ini mau membantu Pak Bupati mencarikan solusi untuk Lindu. Oh alhamdulillah. Jadi saya pikir banyak betul wali kota ini. Ya jadi begini. Kita serius ya. Jadi gini. Sebenarnya di Sigi ini kalau kita lihat Sigi ini kan terdiri dari 16 kecamatan. 176 desa tambah 1 desa persiapan. Nah, mengelola Sigi ini saya pikir tidak seperti mengelola kota. Ya. Kalau kota ini kan saya pikir siapapun yang akan menjadi pemimpin kota tinggal inovasi gagasan yang dilakukan lebih baik lagi. Artinya semua infrastruktur jalan saya pikir sudah sangat baik. Nah, di Sigi ini ketika kita berhadapan di Sigi, seluruh kecamatan ini punya masalah terhadap ada berapa poin tadi, jalan, jembatan, irigasi, air bersih dan semuanya. Nah, untuk Lindu khususnya yang disampaikan tadi, Lindu ini sejak awal kami dilantik menjadi pimpinan daerah di 2016. Ini memang sudah menjadi target awal kami dengan Ibu Paulina setelah pasca periode kedua dengan Pak Samuel Pongi. Antara lain pertama jalan di Lindu ini kan kita lihat pada masa-masanya dulu ini belum seperti yang sekarang. Ini sudah baik, sudah mobil sudah bisa masuk. Kalau dulu pada saat di awal kami masih mobil masih agak susah masuk, agak sempit jalannya. Nah, pelan-pelan kami coba dorong untuk dilakukan perbaikan dengan anggaran yang sangat terbatas tentunya. Namun alhamdulillah di beberapa tahun kemudian kita coba kuatkan semuanya sehingga ini bisa baik tentunya. Misalnya di tahun
di 2017 ya, terkait dengan listrik. Di sana kan dulu tidak ada listrik, semua gelap total, mati. Nah, kami berupaya untuk menyelesaikan ini hampir 3 tahun perjuangannya. Karena kawasan Lindu ini kan kawasan konservasi dan lindung. Nah, ini tidak bisa dikelola seenaknya. Misalnya untuk memasang tiang-tiang listrik itu tidak boleh masuk di kawasan konservasi dan lindung. Nah, ini harus ada izin. Izin dari mana? Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, alhamdulillah pada saat itu kami coba menyampaikan surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di pusat. Setelah itu dari kementerian meminta untuk menyampaikan rekomendasi gubernur. Setelah itu rekomendasi gubernur kita lanjutkan lagi kepada Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. Alhamdulillah pada saat itu dijawab, diberikan ruang untuk membangun pembangunan listriknya. Nah, setelah itu kita laksanakan pembangunannya. Yang tadinya Lindu tidak pernah, ya terangnya mungkin hanya pakai mesin-mesin di dalam rumah, genset ataupun upaya-upaya masyarakat sendiri. Alhamdulillah sekarang walaupun memang belum total, tapi listrik sudah masuk jam pertama. Kemudian terkait dengan jalan. Jalan itu 18 kilo dari Sadaunta sampai dengan Anca. Itu luasnya. Nah, di tahap yang pertama kami coba perbaikinya, belum langsung total seperti itu. Kita buatkan pengerasan awal karena memang APBD Sigi sangat terbatas. Tidak seperti yang kita lihat ya, tidak kita lihat seperti di kota. APBD Sigi sangat terbatas. Nah, kalau untuk penguatan infrastrukturnya 100 miliar itu saya pikir sangat-sangat tidak akan cukup dengan nilai seperti itu. Nah, makanya di tahapan pertama kita coba bangun sekitar 5 kilo saja pertama di dalam dari Puro sampai Anca. Itu pun pakai rabat. Nah, setelah itu berproses kita coba ajukan ke Kementerian PUPR waktu itu. Nah, prosesnya sekarang sudah jalan. Nah, yang sekarang sudah dibangun itu, yang saya lihat jadi viral seperti tadi. Video itu apakah dikerja pas ada viral itu sudah berarti sudah lama mau dikerjain, sudah lama ada mungkin minta maaf kalau Pak Wali mengigau barangkali ya, tidak sempat lihat situasi jalan. Jadi jalan ini kan memang sudah sudah direncanakan 2 tahun lalu. Bahkan ini sudah dikerjakan. Bahkan di tanggal 15 Juni kemarin sudah groundbreaking, di mana pembukaan awal itu antara dibawa oleh Kementerian PUPR, dalam hal ini Kepala Balai Jalan, Pak Wabub sendiri, Pak Sekda bersama Asisten 2 bersama-sama meletakkan batu pertama untuk groundbreaking yang pertama untuk membuka jalan dan memperbaikinya. Dan sekarang sudah sementara bekerja. Nah, kemudian yang sempat saya dengar selentingan kemarin di Olu, karena memang ketidaktahuan bahwa kawasan Sigi ini hampir 76% lebih kawasan konservasi dan lindung. Di Olu itu walaupun kita lihat ada hal-hal yang harus diperbaiki, tidak otomatis kita perbaiki. Pertama, tidak boleh merusak kawasan. Walaupun itu memang rusak, kita mau buka, mau bongkar, ada etikanya, ada aturannya. Kalau kami melakukan perbaikan total dan lain sebagainya, kita akan, dan itu sudah ditegur oleh Kepala Balai Taman Nasional, mereka sampaikan untuk tidak diganggu. Walaupun sudah dalam keadaan seperti itu. Karena masuk dalam kawasan lindung. Kawasan lindung. Sehingga kalau itu dilakukan, nanti masyarakat di sekitar kawasan itu nanti akan mengikuti semua, sehingga itu tidak dilakukan, tetapi mencari jalan lain. Kita perbaiki di luarnya sehingga jalan itu keluar dari, bukan di jalan yang ditentukan, karena masuk jalan konservasi. Nah, kemudian di Olu ini, alhamdulillah di tahun lalu anggarannya saya kemarin menghadap langsung ke Kementerian, ke Dirjen Perhubungan kemarin, berkomunikasi dengan Pak Hendro. Sekarang beliau sudah pensiun ya. Kalau nggak salah masuk di partai juga beliau. Di saya lupa ya, PKS. Ya sudah kita tinggalkan. Saya partai. Ya. Endorse gratis. Iya. Jadi beliau juga berkomunikasi, kemudian dengan kementerian juga kemarin. Alhamdulillah kami diberikan anggaran itu hampir 9 miliar untuk pembangunan dermaga pasca bencana. Kemudian ditambah dengan jalan yang masuk ke Olu yang memang tahun ini dikerja. Waktu Pak Wali Kota kesana memang belum dikerja, tapi akan dikerja tahun ini juga sebenarnya. Nah, itu makanya. Jadi bukan karena Pak Wali Kota kesana mau dikerja. Tidak mungkin lah. Tapi Pak, secara personal bagaimana hubungannya Bapak Bupati dengan Pak Wali Kota? Mohon maaf ini Pak, kita harus terbuka atau? Alhamdulillah. Karena kalau kita lihat di IG,
Pak Wali Kota lagi Iya. di Sigi, tiba-tiba Pak Bupati lagi Di Palu ya. Palu. Betul. Kayaknya ada apa sih? Ya, sebenarnya. jadi begini. Alhamdulillah, saya punya hubungan dengan Pak Wali baik. Oh, Saya iya. juga dengan beliau juga berteman seperti kita seperti ini. Oh, iya. Ya, hanya saja tidak akrab ya, tidak Oh, akrab. iya. Tapi berteman, kami saling kenal juga. Mungkin karena kesibukan, beliau berkunjung ke Sigi. Jadi mungkin ya beliau datang sana mungkin melihat situasi kondisi di Sigi tentunya. Saya juga di kota kan jalan-jalan melihat situasi kondisi keadaan masyarakat. Kira-kira ada hal-hal yang tentunya yang perlu saya dengar, harapan-harapan dari rakyat kecil ataupun orang-orang yang ada di sekitar seperti itu. Ya. Sebenarnya harusnya pemimpin-pemimpin daerah ini kan harusnya bersinergi sebenarnya, Pak. Ya, harusnya sekali kan seperti itu. harusnya saling baku tegur kalau ada kesalahan, tapi tidak usahlah di media sebenarnya, Pak. Ya, harusnya kan seperti itu. saling bisa kan baku telepon toh. Ya, sama dengan saya kemarin dengan siapa Pak Hidayat. Iya, Pak Hidayat. Kadang-kadang kemarin. biasa baku telepon. Iya, main gapli sama-sama. Pernah sama-sama Iya. seperti itu. Jadi sebenarnya pemimpin-pemimpin daerah harusnya saling bersinergi kan, Vini? Iya. Iya. Bagaimana menurut kau, Vini? Selalu. Kau ini bagaimana sih? Andalan sekali kau lupa. Iya, sebenarnya kita mau bikin Iya. TikTok tadi, Pak, tapi karena dia blank, tidak apa-apa, saya lanjut. Tapi Pak, menurut saya juga Iya. karena ada beberapa yang catatan-catatan kita Iya. memang Pak Bupati sebenarnya kayak kurang harmonis dan Pak Wali Kota. Iya. Contoh kemarin kalau kita bicara di luar Bupati dan Wali Kota kan Pak Bupati kebetulan ketua Askap Kabupaten Sigi. Oh iya betul. Iya, dan Pak Wali Kota kan ketua Asprov. Iya, Nah, kebetulan- kemarin saya lihat di media juga Pak ketua Asprov PLT Iya. Askap Sigi itu bagaimana ceritanya? Yang katanya dipecat itu ya. Aduh, Iya. Pak Wali Apa ini. karena Pak Wali ini Pak Bupati kurang Iya. aktif tuh di Askap. Jadi mungkin Ada. aktif jadi IPSI. Jadi kan kayaknya harus diganti nih. PLT Iya, kan iya. saja. Ya, oke kita serius sedikit. Jadi begini, Iya. Serius banget gitu ya, Pak. saya pikir mengenai surat kemarin, ya sebenarnya secara organisatoris kalau seperti itu saya terima tidak ada masalah. Iya. Hanya saja ada yang keliru. Ya, apakah saya tidak tahu mungkin Pak Wali main-main dengan surat itu barangkali ya. Iya, iya, iya. Tapi Main-main tapi ada surat maksudnya. main-main mungkin atau dia mau tes barangkali, tapi saya pikir Pak Wali Kota mungkin ya sebagai orang yang memang sudah di birokrasi walaupun dia tidak punya basic birokrasi kan, sebagai seorang yang memang aktif di partai politik pasti paham organisasi. Iya. Kan seperti itu. Nah tentunya bukan saya terima atau tidak terima surat itu, tapi ada yang paling penting dalam berorganisasi. Berorganisasi ini kan bukan hanya di ruang politik, tapi di ruang pemerintahan, kemudian di ruang swasta, di ruang apa saja, ya kita harus paham etika organisasi. Misalnya, Oke. kemarin juga saya hanya kaget saja, Oke. tiba-tiba ada surat pemberhentian, terus saya di PLT kan jadi Askap Kabupaten Sigi. Saya kaget, duh, ada apa ini? Iya Itu sih. pertama. Oke. Terus saya coba cek, lihat, kita diskusikan dengan teman-teman, buka anggaran dasar di statuta PSSI, Oke. tapi tidak ada poin-poin yang dimaksud. Nah, harusnya sebenarnya bukan surat pemberhentian dulu, tetapi penyampaian, itu etika organisasi. Penyampaian resmi dari ketua Asprov Iya. Asprov kepada ketua Askap Sigi. Ya, misalnya dengan ini disampaikan bahwa sesuai anggaran dasar misalnya. Iya. Tapi kan tidak ada di anggaran dasar itu. Oke. Kalau pada saat musyawarah tidak dihadiri oleh Asprov, itu batal. Itu tidak ada dicantumkan dalam statuta, tidak ada. Oke. Nggak tahu Ya, kalau memang mungkin bisa foto sih, Pak. mungkin pasalnya sendiri Pak Wali ada barangkali. Ini saya belum tahu juga Jadi, ya. saya foto sih, Pak. Apakah Bapak waktu melaksanakan muscap Askap ini, Bapak undang Asprov enggak? Diundang lah, diundang. Oh, Itu oke. kewajiban. Jadi begini. Jadi pada saat itu saya cerita sedikit lagi. Ketika ada surat disampaikan, harusnya Pak Ketua Asprov menyampaikan surat secara resmi. Oke. Secara resmi kepada Askap Sigi. Setelah itu nanti kita lihat apakah kita balas. Jelas Pak, kalau ada kita akan balas sesuai dengan prosedur dan mekanisme. Oke, Nah, kita tekan kali. Berarti surat itu tiada? nggak ada. Oke. Nah, jadi Lanjut, Pak. terus tiba-tiba saya hanya kaget saja lihat, ada surat pemberhentian. Yang lucunya lagi, harusnya kan di komisi apa istilahnya, di komisi disiplin atau apa di sini itu harusnya dia dulu rapat. Bukan SK dulu muncul, SK-nya tanggal 23 nggak salah. Oke, SKPLT. Iya. Oke. Terus di April, tapi yang rapatnya bulan Juni. Jadi duluan SK muncul baru rapat. Baru surat. Nah, ini kan tidak betul. Jadi makanya saya bilang ya mungkin Pak Wali
lupa atau dia tidak paham barangkali ya. Jadi dasar Misalnya, suratnya agak lemah, Pak. Kecuali ya, dia rapat dulu mungkin. jelas kalau kita lihat dari SK surat itu cacat hukum kan. Oke. Kan diberhentikan dulu baru buat rapat baru penyampaian kan. Dasar surat. Dasarnya apa? Nah, itu karena belum ada rapat tuh. Ya, jadi harusnya rapat dari komisi dari Asprop, setelah itu dibuatkan SK pemberhentian karena tidak sesuai. Nah, pertanyaannya, terus saya sendiri ketua Askap yang sudah periode pertama, saya juga melakukan musyawarah seperti itu dan tidak dihadiri oleh Asprop. Pada saat itu Pak Prof Aminuddin. Pada saat yang kedua juga pas masih Pak Prof Aminuddin. Sekretarisnya Pak Kasmudin, Pak Hadianto ketua harian dan salah. Tapi kan suratnya sudah disampaikan. Nah, pada saat muscap itu Asprop hadir? Memang tidak hadir, tapi suratnya kan kita sampai dan diterima oleh Pak Hari yang sekretarisnya sekarang, Hari Sumampo ya. Nah, pertanyaannya juga kira-kira Sigi saja hanya di ujung hidung sini, di mata sini, Asprop tidak datang. Bagaimana yang di Bangkep? Bagaimana yang di Balut? Bagaimana yang di Parimo? Terus bagaimana yang di Toli-Toli Buol? Apakah Asprop hadir? Tapi semua mereka aman-aman saja. Yang dipermasalahkan di Sigi. Hanya di Sigi. Sama, mereka juga tidak hadir juga. Tidak hadir di sana juga. Nah, itu makanya saya bilang ya tidak boleh tebang pilih lah ya. Kalau jadi mau ada indikasi lain mungkin, Pak. Ya, sekali lagi selama ini yang saya tahu, yang saya rasakan, saya alami, harusnya Asprop itu bersyukur. Bersyukur kenapa? Karena Asprop juga ini kalau dia mau kuat tentu wilayah-wilayah kabupaten yang menguatkan dia. Semua bibit-bibit dari bawah. Kedua, kami tidak pernah, aturannya kan harusnya ada pembinaan, ada pengawasan, ada manajemen pendanaan. Ya kalau tidak salah mungkin sekali lagi pada saat kampanye dia untuk menyampaikan ada sambutannya masih ada. Saya lupa, saya tidak bawa tadi, lupa saya. Itu janji beliau itu 1 Askap 1 miliar. Sekarang ada enggak? Ada janji kampanye seperti itu? Iya, untuk satu Askap. Terus selama ini tidak pernah, tidak ada. Berarti mau melakukan pertemuan saja dengan seluruh Askap kabupaten kota tidak pernah. Yang kurang baiknya itu ya kalau Askap ini dalam ruang yang dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan olahraga iya. Tapi kalau Asprop dipakai boncengan kan itu repot juga itu. Wah. Nah, itu. Apalagi kalau bonceng 3 kan. Nah, itu Kak, kalau kita bicara soal pergerakannya Pak Bupati nih. Iya. Kita sudah lihat di mana-mana balihonya Pak Bupati ini. Sudah melewati Sigi juga. Mungkin Bapak mengigau juga ini kan. Iya. Mengigau pasang baliho pasang baliho itu dalam rangka apa ini? Ya, kalau saya mungkin saya tidak mengigau, tapi saya punya mimpi. Iya. Mimpi sama dengan mimpinya orang-orang tua. Mimpinya Pak Longki Janggola. Beliau 2 periode jadi bupati. Kemudian bermimpi jadi gubernur, alhamdulillah beliau terpilih. Begitu juga Pak Rusi Mastura, beliau wali kota 2 kali. Beliau punya mimpi juga untuk membangun daerah. Saya bukan mengigau, saya punya mimpi. Kalau mimpi ini kan ya artinya bermimpilah setinggi-tingginya. Kalaupun dia jatuh di kasur. Kalau mengigau ini tidak sadar kan? Mimpi juga tidak sadar, tapi dia jatuhnya pas-pas. Betul. Kalau mengigau ini yang takutnya nanti keluar rumah bahaya. Betul. Keluar kamar. Berarti Bapak ada niat mau jadi gubernur ini, mau calon gubernur? Insya Allah, amin. Kalau bicara soal calon gubernur kan berarti Bapak sudah harus siap kampanye di mana-mana nih. Apakah Partai Golkar sudah mengisi? Soalnya mohon maaf, Bapak kan Partai Golkar ini. Saya ini karena Bapak Partai Golkar ini, tapi Bapak Ketua Golkar Kabupaten. Alhamdulillah. Tentunya harus minta izin dengan Ketua Golkar Provinsi. Apakah sudah dapat izin itu? Iya, makasih banyak ini, Ninda. Jadi sama-sama. Berkaitan dengan izin atau apapun, jadi di awal ini karena saya kan memang pengurus Partai Golkar. Kemudian yang kedua, di dalam partai juga kan harus ada etika. Tetap etika ini di mana saja harus ada etika. Etika yang berkaitan dengan etika organisasi itu sendiri. Saya tidak akan mau melangkah atau memakai atribut partai ketika tidak ada perintah atau instruksi. Walaupun memang dalam perintah dan instruksi itu ada 2, secara lisan maupun secara tertulis lewat Rapimda. Nah, yang kemarin ini ya awalnya kan saya hanya melakukan penguatan lewat ormas saya Partai Golkar. Nah, alhamdulillah setelah kos-kos di Ponegoro ya setelah berjalan hampir setahun, alhamdulillah Pak Ketua DPD 1 Pak Arus Abdul Karim
mengundang kami kemarin. Oke. Mengundang, alhamdulillah saya langsung ke DPD 1, beliau sampaikan, Pak Bupati kalau bisa sudah diganti balihonya, kan? Balihonya ganti, berarti lambangnya sudah diganti. Terus pakai lambang apa, Pak? Ya pakai Partai Golkar. Ya, alhamdulillah saya sudah mengganti. Kemudian beliau sampaikan lagi, taruh di bawahnya menuju Pilgub 2024. Nah, berarti kalau seperti itu secara prinsip dan lisan berarti ada sein dari beliau. Berarti restu dari beliau saya pikir sudah. Nah, sehingga saya komunikasikan lagi dengan baik dengan beliau dan sekarang sudah pasang baliho lah di beberapa titik yang sudah ada. Insya Allah rencananya semua titik wilayah kabupaten kota yang ada di Sulteng. Oke, sudah gampang Pak. Nanti kalau di Palu kita saja jadi tim sukses. Tenang, kalau cuma 10.000 masa itu bisa saya yakinkan. Kalau cuma 10.000 masa, aman sudah itu. Jangan mengaku yakinkan 10.000 masa, kalau satu perempuan saya gagal. Tapi tidak, saya bisa yakinkan 10.000 masa untuk Pak Bupati. Tenang lah. Nah, tapi kita pasti dukung lah, karena kan kita lihat pembangunan Sigi juga sudah luar biasa kemarin. Apalagi ada Tugu Baru ini apa? Taiganya itu. Kemarin ada festival lestari itu. Bagaimana itu festival lestari bisa bagus begitu, Pak? Saya belum pernah dapat festival ini. Mohon maaf, bukan saya tende Bape. Saya datang, dikasih bawa begini. Harus bawa tumbler. Baru dilarang buang sampah sembarangan. Kan Bapak kejar Adipura ngapain? Kita buang sampah. Harusnya kita buang sampah sih. Tidak ada Adipura di Sigi. Jadi kita orang sebenarnya bebas aja. Tapi kenapa kita orang dilarang buang sampah sembarangan di Sigi ini? Kenapa? Dalam rangka apa? Terlalu kan tahu, lagi. Ya, makasih banyak. Tentunya saya pikir dalam rangka ya terkait dengan persoalan lingkungan ini kan kesadaran kita. Artinya kita lihat bahwa Adipura itu sebenarnya kalau saya melihat situasinya, Adipura bukan tujuan sebenarnya. Yang menjadi tujuan itu adalah kesadaran masyarakat dalam rangka membangun lingkungannya. Baik kebersihan, kemudian penjagaan lingkungannya, kawasan dan lain sebagainya. Nah, di Kabupaten Sigi saya mungkin sedikit agak berbeda dengan kabupaten lain karena memang kondisi kabupatennya seperti itu. Di Sigi sekali lagi saya ulangi bahwa Sigi hampir 74-75% lebih kawasan kita kawasan konservasi dan lindung. Kemudian 24% sampai 25% kawasan budidaya. Nah, ruang budidaya inilah yang coba kita kuatkan menjadi nilai ekonomi untuk masyarakat. Artinya di Sigi kekuatan yang kita dorong itu kekuatan ekonomi berbasis alam. Nah, sehingga kekuatan ekonomi berbasis alam ini kita tidak ekstraktif seperti daerah-daerah lain. Misalnya mengeruk perut bumi, mengambil isi emas, tambang dan lain sebagainya. Namun mendorong penguatan agribisnis ini menjadi kekuatan ekonomi masyarakat walaupun memang bertumbuhnya ataupun pertumbuhannya itu agak lambat dan mungkin pasti akan tidak luar biasa seperti daerah lain. Namun kita akan ingin menjaga situasi kondisi lingkungan itu tetap terjaga dan ada harapan untuk anak-anak cucu kita. Dan kita tidak ingin menyimpan bom waktu untuk anak cucu kita seperti itu. Jadi sehingga kemarin ya beberapa saat dan ini menjadi mimpi kami kemarin terkait dengan konsep ekonomi dari hulu ke hilir misalnya. Ini yang terus kita dorong sehingga tapi prosesnya tidak seperti yang kita lihat terjadi seperti kemarin. Nah, ini hampir 6 tahun lebih kita bangun, kita kuatkan. Pertama berkaitan dengan penyadaran masyarakat kawasan, bagaimana dia melakukan penataan ekonomi berbasis alamnya, kemudian bagaimana dibangun kapasitas mereka, kemudian kita latih mereka, kemudian kita siapkan bahan-bahan untuk mereka, bantuan dan lain sebagainya. Kemudian kita cari media dari teman-teman NGO dan lain sebagainya, sehingga mereka sudah diajar misalnya. Kan kalau kita mau mengelola barang begini kan, kalau dulu mungkin mereka masih pakai plastik gula, bikin kopinya, bungkus kopinya, bawa makanan-makanan. Tapi sekarang kan kita rubah dari plastik gula dan lain sebagainya itu kita buat packagingnya, ya, dari packagingnya. Kita buat packagingnya. Nah, ada konsep yang coba saya namakan biasanya konsep petik, olah, jual. Saya gini. Jadi pemerintah masuk di konsep petiknya misalnya begini. Petik saya lambangkan pemerintah misalnya bergerak dalam ruang ekonomi berbasis alam ini misalnya dalam rangka menanam dan lain sebagainya mulai dari pemilihan benih kemudian menanam sampai pada produksi ini
pemerintah juga masuk di dalamnya. Masuk dalamnya ini melalui konsep bahwa ada penyuluh, ada tenaga terampil yang masuk membantu mereka. Setelah itu konsep petiknya misalnya cara memanennya, kemudian cara memanennya ini sampai cara mengolahnya. Ini juga pemerintah didampingi terus ya? Semua didampingi. Jadi konsep ini masuk, setelah itu mereka diajar bagaimana mengelola mengolah kopi itu mulai dari mulai dari petiknya, kemudian sampai pada panen dan pasca panennya sampai selesai semua. Nah, setelah ini jadi sebuah kekuatan, pemerintah juga menjadi media jualnya. Kita mencari partner, mencari mitra dan lain sebagainya. Nah, mempasarkan. Ya, puncaknya sudah kemarin itu di Festival Lestari. Nah, di mana tentu pertemuan seluruh para teman-teman pebisnis yang dari luar. Jadi semacam pertemuan bisnis yang dikelola oleh teman-teman mitra kami LTKL yang memang Sigi sudah masuk bagian dari Kabupaten LTKL yang memang LTKL, Pak? Maaf. Lintas Temu Kabupaten Lestari. Ya. LTKL. Seperti itu. Jadi sekarang alhamdulillah puncaknya kemarin, alhamdulillah dari hasil itu kemarin para pelaku-pelaku usaha dan sampai hari ini mereka terus terhubung. Ada kemarin teman-teman yang kita pakai untuk mengolah ini yang partner di LTKL itu ada Gampiri. Nah, ini juga kita coba karena sekarang teman-teman yang pebisnis dari luar ini melalui mereka kemudian menghubungkan ke teman pelaku usaha yang ada di Sigi. Nah, ini yang membangun mitra kerjasama sampai sekarang ini. Nah, insya Allah nantinya mereka yang tadinya tidak punya pasar, sekarang pasarnya sudah disediakan. Ada. Tapi dengan catatan bahwa dia punya kualitas packaging dan kualitas rasanya harus sesuai dengan nilai dan keinginan yang ditentukan oleh perusahaan itu. Nah, sehingga tentunya bisa mendapatkan nilai ekonomi untuk mereka. Saya pikir itu. Keren. Dan satu yang saya 2 kali nih Pak ikut festival di Sigi, festival Lestari dengan festival Rampo-Rame. Yang paling bagus parkirnya 2.000 Pak. Iya, kalau festival minta maafin, kalau festival di Palu parkirnya sampai 5.000. Iya. Pemerintah kabupaten, mohon maaf. Apa itu memang anjuran dari Pak Bupati atau bagaimana? Soalnya biasa senapnya orang ke sini parkir. Ya, artinya saya punya target minimal kendaraan aman, kemudian halaman juga yang di kawasan itu juga bersih dan lain sebagainya, di tempat orang yang parkir motor. Dan memang mungkin itu hanya jasa sementara sifatnya karena memang di Sigi ini kan ketika terjadi kemarin festival memang kan agak sangat ramai. Nah, kemudian otomatis kendaraan juga harus dijaga keamanannya. Tapi 2.000 itu murah sekali tuh Pak. Karena biasa festival begitu sampai 5.000 dia. Masa? Kalau di Kota Palu berapa? 5.000 ya? Lanjut dulu Pak pertanyaannya. Tapi kita bicara soal itu monumen Taiganji itu Pak. Ya, benar. Apa maksudnya itu monumen Taiganji? Dijelaskan dulu. Sebenarnya gini. Taiganji ini sebenarnya semacam kekuatan masyarakat yang ada di Lembah Palu, khususnya Lembah Palu ini kan termasuk kita di Palu, kemudian Sigi dan lain sebagainya. Nah, ketika bicara Taiganji ini kan ada semacam satu ornamen yang kita lihat mungkin sudah ada di sana. Sebenarnya Taiganji ini bahasa Kaili kan. Bahasa ibu. Ya, Tai itu kan berarti perut ya. Yeah. Kalau ganja itu berarti semacam ganja itu yang berkaitan dengan situasi kondisi kesuburan dan lain sebagainya, kekuatan dan lain sebagainya. Jadi memang di dalamnya bukan berarti karena memang kemarin terjadi perdebatan juga kan, tai itu yang berarti perut manusia kan, kalau ganja itu rupa, jadi rupa, jadi ya bentuk yang menyerupai perut ya seperti itu. Sebenarnya perut itu diartikan dalam bahasa filosofinya, perut itu kan yang tentu berlambang kesuburan, berlambang cinta, kemudian berlambang kekuatan. Kan semua orang kan kalau mau kalau tidak makan kan makannya kan di perut. Kalau tidak makan sampai 2-3 hari kan lemah. Berarti perut itu kan sumber kekuatan. Orang mau melahirkan kan lewat perut juga, kan itu kesuburan. Banyak lah, pokoknya filosofinya banyak. Nah, sehingga Taiganji itu di situ melambangkan sebuah kekuatan, kesuburan dan lain sebagainya.
Ya, seperti itu. Tepuk tangan sih gitu. Luar biasa sih. Tapi keren, Pak. Itu kerennya sih ada teganya. Kalau di sini ada teh ganja, kalau di Palu teh minyak. Pisang goreng apa? Iya, teh minyak pisang goreng. Oh, iya. Pisang goreng. Iya, gitu. Saya pikir jangan nyerempet kita bahaya. Rupanya Vini pintar juga bercanda aja. Tidak dia sendiri. Kalau ada yang lihat dia sendiri nih. Saya tidak ajar dia. Ya ajar Vini. Kita bicara sedikit ini Pak, tapi kita agak terputus tadi di soal pencalonan Bapak sebagai calon gubernur. Selain Pak Arus sendiri yang sudah merestui, kemarin kan sempat ada ini Pak, ada silaturahmi besar-besaran IPSI. Iya. Katanya di situ ada Pak Longki Janggola juga selaku mantan ketua IPSI, benar. memberikan dukungan 2000% saja, memberikan dukungan untuk Pak Bupati maju sebagai calon gubernur. Ya, alhamdulillah. Jadi kemarin juga saya juga tanpa sengaja juga memang di dalam anggaran dasar beliau masih pembina IPSI karena ya beliau juga yang mengkaderkan saya di IPSI kemarin karena ketika beliau sudah 2 kali otomatis tidak boleh 3 kali. Jadi beliau secara tidak langsung memanggil saya untuk tentunya mempersiapkan diri untuk menjadi ketua IPSI Sulteng. Jadi ya pada saat itu juga saya pikir ya saya bersedia karena memang sudah lama di kepengurusan. Nah sehingga kemarin itu sebenarnya temu kangen kemarin sebenarnya. Kita rame-rame hampir beberapa saat kemarin dan Pak Longki juga hadir. Alhamdulillah ya beliau juga sebagai ya putra daerah kemudian sebagai orang tua, sebagai tokoh panutan, tauladan kita orang-orang yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, saya juga berterima kasih kepada beliau memberikan restu yang sangat luar biasa. Bahkan beliau memberikan apresiasi untuk harus maju menjadi calon gubernur Sulteng karena dia bilang ya kapan lagi siapa lagi. Jadi tentunya ya tentunya dalam posisi di usia yang memang masih seperti beliau dulu tentunya dan beliau berpikir seperti jadi ya kalau tidak sekarang ya dan benar ya kalau tidak sekarang kapan lagi kapan lagi. Tentu saya punya dasar kenapa saya sama seperti Pak Longki Janggola kan 2 periode jadi bupati. 2 periode baru maju. Pak Wali Kota Rusdi Masura mantan wali kota 2 periode maju gubernur. Saya juga seperti itu. 2 periode maju gubernur. Dan ada yang 1 periode sama maju gubernur. Kalau itu saya belum tahu itu. Ya, siapa ya? Di daerah lain Pak. Oh iya. Tidak di sini kayaknya. Pak, bagaimana dengan rencananya Sigi ke depan Pak? Mungkin dalam rangka mendukung kegiatan kepemudaan. Pembangunan infrastruktur olahraga atau kesenian. Gak usah lagi taman, Pak. Semuanya taman juga tepat. Makasih banyak. Iya, mungkin kalau di Kota Palu banyak taman ya. Iya, banyak taman. Banyak. Ya di Sigi. Makasih banyak ini. Jadi tentu pertama konsep dan peran pemerintah sebagai jalan, pemerintah sebagai jembatan, pemerintah sebagai media, pemerintah sebagai perekat. Nah, salah satunya ruang kepemudaan dan ruang budaya. Nah, di mana ruang-ruang kepemudaan dan budaya itu memang harus kita sinkronkan, kita sinergikan dan kita sambut menjadi sebuah kekuatan daerah itu sendiri. Nah, contoh misalnya di Sigi ini kan banyak anak-anak teater, anak-anak kesenian yang memang kasihan rata-rata mereka berkesenian juga di Sigi tapi kadang-kadang ke Palu. Nah, saya memang sebenarnya ini sudah lama, konsepnya sudah lama. Hanya saja memang ketika pasca bencana semua ini kami siapkan. Alhamdulillah kami coba mendesain kawasan yang tadinya sebenarnya saya hanya mau memperlihatkan bahwa tidak semuanya hal-hal yang tidak baik itu tidak baik. Dia akan bisa menjadi contoh misalnya kawasan kalau Kubula dulu itu kan itu sungainya kumuh, kotor sekali kan. Tapi alhamdulillah saya cuma ingin memperlihatkan bahwa kalau itu ditata baik, dikelola baik, dia akan jadi baik. Nah, kita buktikan ternyata itu benar. Betul. Sekarang kan tadinya tidak pernah dikunjungi, orang tinggalkan tapi sekarang orang datangi. Kemudian yang kedua, insya Allah di sana desainnya saya bangun semacam satu gedung budaya. Di mana itu Pak? Gedung budaya di dekat Tai Ganja situ. Di Tai Ganja juga. Namanya juga Gedung Budaya Tai Ganja. Nah sama, jadi luasnya 50 kali 40. Nah di sini nanti ruang ekspresi ya, ekspresi anak muda.
dia berkumpul, pokoknya bergagasan di situ, menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan keinginan yang melakukan penguatan budaya berkesenian di tempat itu, di gedung bahkan itu. Bikin kegiatan di situ ya, juga. Bahkan di kawasan itu juga dalam rangka untuk coba memediasi keinginan anak-anak muda. Saya buat di situ sport center misalnya. Sport center. Maksudnya orang olahraga apa center? Tidak. Saya kira. Sorry. Jadi di situ ada lapangan futsal kan? Ada futsal, Pak. Ada futsal. Insyaallah tahun ini kita bangun bola voli, lapangan voli, takraw. Kemudian di situ juga karena di sini ruang-ruang budaya juga kita kuatkan, kita buat lapangan karapan sapi. Ada karapan sapi. Ya, sapi gerobak istilahnya. Kalau di Madura karapan sapi ya. Kalau di sini sapi gerobak yang. Sapi gerobak. Ya per 200 meter lah larinya. Kemudian ada satu yang paling mendasar karena pertama olahraga ini sebenarnya olahraga ekstrim. Olahraga ekstrim yang tadinya yang memang saya hanya mau coba ini menjadi kekuatan ruang untuk anak-anak muda bisa didorong situ karena pertama saya coba jalan-jalan waktu di kota. Saya terilhami di situ. Saya ke kota, tiba-tiba ada beberapa anak-anak yang main skateboard. Di mana Bapak ketemu? Di Taman Gor. Mereka cuman main-main di situ. Kenapa? Padahal ada tempat yang lain atau memang tidak ada. Ya sudah. Saya berpikir saya coba anak-anak skateboard ini ya sudah. Saya coba buat di sana nanti kan masih ada spotnya, masih bisa ada lahan. Oke. Saya bilang sudah. Kalau begitu saya mau dorong ke sana, mau dipindahkan ke sana anak-anak ini. Nah, itu. Saya tidak tahu apakah mereka tidak punya lapangan di kota, ataukah pernah dijanji untuk dibuat atau tidak, atau apa. Ini saya belum tahu. Tapi setelah itu, alhamdulillah saya coba buat desainnya, tempat skateboard di sana untuk anak-anak yang memang hobi skateboard. Jadi ada anak-anak di Sigi juga ada. Jadi mungkin mereka bisa gabung sehingga olahraga ini kan agak ekstrim saya lihat. Jadi ekstrim, Pak, betul. Pertama ketika dia seperti itu akan menarik pengunjung yang banyak. Nah ketika ada pengunjung yang banyak, otomatis kawasan ini kan memang kawasan UMKM. Nah orang jualan dan lain sebagainya. Setelah itu akan ada putaran ekonomi. Nah, ketika ada putaran ekonomi, ada kehidupan di dalamnya nantinya. Nah ini jadi salah satu tadi ruang skateboard itu merupakan magnet juga sebenarnya. Untuk mengajak orang. Ya, nanti makanya kalau ada yang nonton podcast hari ini, nanti insya Allah ada ya. Nanti anak-anak muda yang hobi skateboard, insya Allah tahun ini sementara dibangun di Sigi yang berkaitan itu, mudah-mudahan mari kita rame-rame ke Sigi nanti sehingga ya kita bisa menuangkan keinginan kita berskateboard di sana. Karena di Kota Palu kan belum ada. Jadi saya ajak ke sana. Belum ada ya. Tapi Bapak melibatkan enggak anak-anak skateboard ini dalam pembuatan lahan skateboard ini? Takutnya kan tidak sesuai spesifikasi atau apa. Jadi mereka itu harus dilibatkan, Pak. Benar. Pak. Jadi anak-anak yang ini saya libatkan. Kenapa? Karena mereka yang tahu kan? Pertama pada saat waktu menggambar yang mendesain ini saya bilang coba komunikasikan dengan teman-teman anak-anak skateboard yang ada di Palu. Setelah itu desainnya ini biar mereka koreksi. Alhamdulillah ini sudah dikomunikasikan dan mungkin sudah mereka koreksi gambarnya. Bapak mau dikoreksi? Tidak ada masalah. Bisa dikoreksi. Kalau kita ke pertanyaan-pertanyaan dulu. Soalnya kalau dipanjang terus hai gitu. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kita siapkan, Pak. Nanti finish aja yang baca. Ini ada Pak dari Indrawan Kusuma Putra. Apa maksud dan tujuan Hadianto kemarin ke Sigi? Bukan saya, Indrawan. Ini kalau baca Indrawan, bukan saya. Oke. Pak Indrawan, apa maksud dan tujuan Hadianto kemarin ke Sigi? Saya juga baru tahu ketika ditanya pada hari ini tadi yang disebut viral. Ya mungkin Pak Hadianto jalan-jalan tapi informasi dari Kepala Desa Olu, beliau merayakan ulang tahunnya di sana. Saya salut ke wali kota merayakan ulang tahunnya jauh-jauh di Sigi ya. Luar biasa. Mungkin kan lihat pemandangan alam. Selamat ulang tahun Pak Hadianto walaupun sudah lambat saya sampaikan. Banyak tempat wisata Terima kasih. Tapi apa wisata paling bagus di Sigi? Wisata masa lalu, Pak. Jadi habis ini saya baru istriku. Kita janji tidak kasih keluar ini. Lanjut. Ada dari Syafia Basir. Ini. Saya pakai bajunya loh, bersinergi. Mas bersinergi. Siapa tunggu? Orang Donggala. Ini Ibu Dewan ini anggota DPR Donggala. Ibu Syafia Basir. Ibu Syafia Basir. Dari partai apa beliau?
Sekarang Nasdem. Sekarang Nasdem. Tuh, saya serius. Ibu Safia Basirin siapa? Maksudnya dia dari dia anggota DPR, Pak. Partai? Sekarang Nasdem. Sekarang. Tapi berarti belum anggota DPR. Oh, waktu anggota DPR dia terpilih di partai lain. Partai apa namanya? Lanjut pertanyaan. Iya. Apa? Ya, selain Golkar, Bapak berharap bisa koalisi dengan partai apa? Iya. Oh iya. Ya, oke, alhamdulillah. Selain saya mau koalisi dengan Hanura juga. Ya, dari partai Hanura. Ya, apalagi di sana kan ada Pak Wali Kota ya. Ini jawabannya out of the box saya. Jadi gini. Jadi kalau saya, insya Allah kan saya pikir semua calon siapapun dia tentu punya strategi, betul, punya cara untuk menyelesaikan semua persoalan. Tentunya ya saya punya harapan tentunya dengan partai-partai besar, tentunya partai besar, dan memang walaupun partai yang masih baru tapi dia sudah kelihatan besar. Tapi mungkin saya tidak perlu sebutkan di sini. Yang pasti untuk calon koalisi sudah ada, ya sudah ada. Next dulu. Ini ada dari Dimas Ratamulya. Kapan jalan di jembatan Sidondo 1 di aspal, Pak Bupati? Oh ya, alhamdulillah. Selfie dia kan kemarin. Oke. Iya, makasih banyak. Kapan jalan di jembatan Sidondo 1 di aspal? Jadi gini, di anggaran yang ada di Sidondo itu kan setiap tahun. Karena memang Pemdasi kan berharap di dana alokasi khusus. Tahun lalu kita dapat juga sekitar 8 miliar, tapi sudah selesai kan pembangunan jembatan. Tahun ini kita dapat lagi untuk pembangunan jalan mulai dari depan sampai ke ujung. Jadi tembus dari Sidondo sampai ke di Dolo di Dolo Barat nggak salah, di seberangnya ya, tembus Pesaku. Jadi insya Allah jadi akan diaspal dari ujung situ ke sana tahun ini. Dia kan belum tembus itu, Pak. Belum. Iya, ada jembatan memang anggarannya bertahap. Tahun lalu sudah dapat, tahun ini dapat lagi satu kali. Yang lalu kita jadi insya Allah sudah. Jadi nanti siapa? Dimas. Ya Dimas, insya Allah tahun ini sudah dikerja. Mungkin tidak lama lagi sudah kontrak mungkin. Saya pikir tidak ada masalah. Next. Wah, next. Ada juga Pak pertanyaan dari Vini. Aduh, kalau jalan di Tinggiri bagaimana? Ini Z kenapa kok Vini? Dia bertanya sendiri Pak dia. Silakan tanya. Kenapa Tinggiri? Luar biasa jalan ya Pak. Pak cuci motor kita Pak pas lewat di Tinggiri sama Naso bunga. Oke. Ini apa ya? Buaya di sini banyak sekali. Tapi ini dulu Ini dulu Bapak jawab. Ini tidak penting. Oke. Jadi gini. Ya jalan di Tinggiri itu sebenarnya kan desainnya kan sebenarnya sudah lama sejak awal seperti itu. Karena pertama di kawasan ini kan tidak pernah berhenti truk. Yang kedua, itu kau tahu. Yang kedua, pekerja buser di situ, buser bukan buser polisi ya, burusero. Ya kan, yang di situ kan rata-rata masyarakat kecil yang ada di situ. Kemarin sebenarnya sudah sempat komunikasi. Kita mau buatkan, bahkan di situ kita bilang ya bukan ditutup tapi dibuatkan tempat lain, tapi agak jauh jalan melingkar. Terus mereka kan tidak bisa hidup juga. Betul. Kalau saya matikan ini, mereka mau kemana? Nah, jalan itu sudah ketiga kalinya diperbaiki, masuk di aspal lagi ke dalam. Kan ini makanya karena trek muatnya basah di dalam. Betul. Terus diinjak, tidak pernah berhenti. Ditimbun lagi, di aspal lagi, injak lagi lubang, dan tidak akan pernah berhenti pasti. Karena kita juga mau stop di jalan situ nggak bisa juga. Kalau di sepanjang, ini kan rencananya tahun lalu ya. Ini sebentar proses. Sepanjang kawasan sungai ini kan kita buatkan sebenarnya pengerasan dan langsung aspal keluar. Tapi harusnya dia keluar di luar, keluar yang naik ke jalan yang ke jembatan jembatan 4 berapa itu, yang ke atas itu. Ya jalan lingkarnya ke situ. Tapi kan berkaitan dengan ini juga tidak bisa dilakukan karena ada aturan lalu lintas juga yang harus kita lewati kan, tidak mungkin. Nah sehingga tetap akan melewati batas yang ada. Dia putar Tinggiri kemari, masuk keluar ke jalan raya, memuat pasir basah. Ini masalah. Makanya sekarang upaya dari kami pertama telah melakukan penguatan antara BUMDes dan perusahaan-perusahaan pasir yang ada. Bahkan jadi ini kita tertibkan sehingga semua perusahaan yang ada itu nantinya akan masuk di dalam kawasan itu. Dia bukan membeli lahannya, mungkin dia ambil berapa luas yang ada di situ, terus dia harus punya stock file. Nah seluruh masyarakat yang akan membeli nanti tidak lagi melalui
penyedot tadi. Penyedot yang membuang ke mereka, nanti para pembeli itu ya sopir trek itu harus beli ke perusahaan yang tadi, yang punya stock file tadi. Nah, sehingga pasir itu diangkut harus kering. Kering berarti tidak akan merusak jalan. Nah, kemudian yang kedua ada surat peraturan dari Dinas PU Provinsi yang sudah mungkin mereka sudah buat peraturannya bahwa setiap perusahaan yang melaksanakan pekerjaan di kota maupun di kabupaten nantinya harus beli di perusahaan. Pertama, berkaitan dengan pajak. Nah, ketika mereka beli di perusahaan itu akan membayar pajak. Pajaknya masuk di daerah sehingga dia tersiklus. Jadi daerah juga dapat baik kabupaten maupun kota, provinsi, ya seperti itu. Jadi saya pikir upayanya sudah ada deh. Nah, kemudian nanti memang yang tinggal sedikit lagi di Tinggede yang sebelah kiri itu, ya sebelah kiri. Tapi tahun ini mungkin kita belum total kita buatkan, mungkin masih kita buatkan pengerasan untuk menghindari yang PC tadi, ya. Insya Allah. Berarti memang sudah banyak upaya yang dilakukan, ya, Pak? Sudah. Cuma memang masih. Ya, saya juga tidak mau mematikan teman-teman yang ada di Tinggede. Busir tadi. Ya, busir. Kalau saya tutup di situ, bisa saja di situ akan baik. Setelah diaspal di tempat lain, di satu sisi jalannya juga kan kita akan sebentar rekayasa lalu lintasnya kan nggak boleh lewat situ. Nah, kalau kita mau tahan di sini, jangan lagi orang mau angkat pasir, bagaimana kehidupannya orang-orang kecil ini. Tadi itu. Nah, itu. Jadi ini kan tetap saling mengisi ya. Betul. Mereka juga harus bekerja. Kalau mereka tidak bekerja, siapa yang akan angkat pasir yang akan lewat di situ tadi? Nggak ada. Nggak mungkin. Ini kan buaya di Sigi banyak sekali. Sebenarnya buaya di Sigi tidak banyak sebenarnya buaya di Sigi. Kalau jembatan itu ada kemarin diteruskan oleh Pak Wali Kota ya. Wali Kota siapa saja? Saya tidak melihat siapa, tapi kemarin kan ada MOU saya dengan Pak Wali Kota. Wali Kota Pak Hidayat. Kepala desa. Ya, makanya saya bilang tadi kalau ada jembatan buaya sudah tidak ada itu. Jembatan di sana kan. Sekarang buaya betina namanya jembatan Malaya ya. Buaya betina banyak di Sigi salah satunya. Tapi keren Pak Bupati, keren Pak. Kenapa? Kalau Pak Bupati urus Sigi, yang lain jangan nasi Sigi. Betul. Baru ingat. Ada dari Iyas. Iya sih, betul sih. Yes. Insya Allah terpilih jadi gubernur. Langkah pertama apa yang Bapak gerakan? Iya betul. Tentu saya pikir ya sama dengan pemimpin-pemimpin daerah lain. Tentu ada 100 hari kerja dulu yang akan dibuat. 100 hari kerja. Pertama di 100 hari kerja itu ada 4 kalau tidak salah ya. Pertama penataan pengelolaan keuangan dan aset. Itu yang harus dilakukan pertama. Sebelum kita masuk ke program ya. Kemudian penataan manajemen administrasi dan kepegawaian. Itu yang kedua. Karena kenapa penataan pengelolaan keuangan dan aset? Karena ini berkaitan dengan hal-hal yang vital dalam pengelolaan pembangunan di daerah. Dan ini jantungnya. Kemudian kenapa harus penataan administrasi manajemen kepegawaian? Karena dalam mengelola birokrasi ini sumber daya aparatur sipil negara ASN ini merupakan magnet gerbong untuk melaksanakan pembangunan. Betul. Nah ini yang harus dikuatkan juga. Persoalan disiplin, tata kerja, etika kerja dan semuanya. Jadi disiplin pegawai yang harus Ya itu harus. Berarti Bapak jadi gubernur sidak-sidak Tidak. Kalau sidak masih saya sidak. Kalau sidak urusan kepegawaian. Kalau gubernur kan merancang. Ya mungkin. Saya nggak tahu kalau ada yang begitu ya. Saya tidak tahu. Nggak perlu. Sidak nggak perlu. Saya tidak tahu. Lanjut. Oke. Kemudian yang ketiga ini harus klop. Yang ketiga penataan pengelolaan perencanaan program dan evaluasi. Kenapa? Karena ini menyangkut desain. Desain apa? Desain perencanaan daerah. Nah, kalau ini clear, di mana yang kita lihat selama ini saya pikir orang tua kita Pak Loh Kejanggola sudah membuat pondasi dasar awal. Kemudian Pak Rusima juga sudah membuat pondasi awal. Nah, saya tinggal menguatkan nanti dalam penguatannya di blueprint perencanaannya dan harus ada. Maksudnya siapapun yang akan jadi pemimpin daerah pasca saya misalnya, insya Allah, Allah berikan rahmat. Blueprint ini tidak akan bergerak. Apapun konsepnya dia harus masuk ke blueprint. Blueprint sudah setengah berkaitan dengan persoalan tata kelola ekonomi, tata kelola pertambangan, tata kelola apa saja yang ada di ruang itu. Yang terakhir yang sangat penting dari semuanya ini yakni tata kelola pengawasan.
peran APIP, inspektorat yang harus mengawasi semua ruang ini. Kalau ini clear, 4 ini clear, saya pikir sasaran kita di visi misi daerah pasti tercapai. Berarti 4 itu harus clear, 4. Lanjut. Dan dari Musawal 98, Pak, kemarin saya lihat damkar Palu Bapak damkan rumah yang kebakaran di Sigi. Damkar Sigi tidak ada. Iya. Memang tidak ada, Pak. Apa? Memang tidak ada damkar Sigi. Damkar Sigi ini memang tidak ada, kosong memang. Jadi ini damkar Sigi ini kita punya hanya 2 masalahnya, sangat terbatas, itu pertama. Yang kedua, kami ada MOU dengan Pak Wali Kota. Ada MOU. Mungkin Pak Wali Kota lupa sudah barangkali. Oke. MOU itu berkaitan dengan penyelamatan di 2 kawasan. Karena memang ya kami sadar ya kita open dalam artian bahwa kami punya keterbatasan sarana prasarana. Kemudian kawasan kami luas. Nah, tetangga yang terdekat itu adalah Kota Palu. Kalau tadinya Parimo terdekat, saya lari ke Parimo. Tapi karena Kota Palu yang terdekat, saya ambil Kota Palu. Sehingga alhamdulillah, saya terima kasih kepada Pak Dianto Rasid, tentunya Pak Wali Kota, yang kemarin MOU kita sudah lakukan dengan Damkar Sigi dan Kota Palu. Alhamdulillah, beberapa kejadian kebakaran di Kota Palu, Pak Dianto Rasid begitu respect cepat. Mudah-mudahan. Bahkan di Sigi juga cepat. Luar biasa. Yang pasti terima kasih kepada Pak Wali Kota. Ini bagus ini pemimpin seperti ini. Dia sadar akan kekurangan, dia terima kasih dan begitu. Bagaimana tentang kerjasama Sigi dan kota soal jembatan? Jembatan. Ini yang bikin banyak jembatan buayanya. Jadi gini, sebenarnya begini. Kemarin sebenarnya saya sangat berharap. Artinya perjanjian ini bukan antara Muhammad Irwan dan Pak Hidayat, tapi antara pemerintah daerah Kabupaten Sigi dan pemerintah Kota Palu. Kemudian kenapa harus ini dibuat? Pertama, ruang rekayasa lalu lintas. Artinya sekarang ini kan semakin padat lalu lintas yang ada di Sigi dan Palu. Nah, kalau itu dibuat di Malaya, berarti dari Sigi ke Kota Palu, berarti rekayasa lalu lintasnya kan semakin baik, tidak padat lagi. Nah, kemudian yang kedua, rencana dengan Pak Hidayat kemarin itu kita membuat, makanya ada teh ganja di sebelahnya kawasan itu. Jadi dari jembatan ini kita buat penurunan ke bawah. Sebenarnya itu sudah jadi konsep juga. Nah, namun ya ketika Pak Wali Kota yang baru, Allah belum memberikan rahmat kepada Pak Hidayat MSI, Pak Dianto Rasid memimpin, ya saya juga kaget tiba-tiba itu sudah tidak ada. Tapi sudah akhirnya anggaran yang ada sama saya di 40-60 ya waktu itu. 40 miliar kami, 60 miliar Pak Wali Kota. Ya, itu tidak terus. Jadi dana ini ya saya dorong untuk penguatan teh ganja dan sekitarnya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ke depan nanti Pemkot Palu mau, ya Sigi siap. Artinya walaupun tidak mau lagi enggak apa-apa. Saya juga Tapi kalau mau ini, Sigi berarti masih mau juga membangunkan. Pastilah. Itu sih yang clear itu. Padli. Lanjut. Waduh. Loh, itu tidak usah ditarget. Bapak lihat saja dia punya. Aduh. Ini pertanyaan siapa ini? Mahdani Putro. Respons. Mahdani Putro. Jelas lah. Kalau tanya kenapa Argentina atau Jerman? Ya Jerman lah. Karena Argentina cuma mengandalkan Messi. Messi itu kalau Jerman, jadi bedanya Jerman dengan Argentina begini. Saya memilih itu bukan karena hanya karena ada simbol ada Messi atau Maradona, tapi saya memilih Jerman. Di Jerman itu tidak ada yang luar biasa, tapi yang luar biasa itu tim kerja, teamwork. Jadi semua lini Jerman ini, baik dari penyerang, gelandang bertahan, gelandang menyerang, back di belakang, gawangnya, semua kekuatannya sama. Tidak ada yang luar biasa di sini. Jadi tim kerja. Kalau Argentina kan jadi makanya tim kerja ini saya dorong ke ruang pemerintahan. Jadi kita melakukan penguatan pekerjaan manajemen pemerintahan itu tim kerja. Saya tidak mau personalitas. Jadi hanya one man show. Mungkin kalau di Argentina dia one man show. Kan? Hanya Messi sendiri. Nah, itu. Karena di dunia nyata tidak ada superhero, yang ada super team. Jadi begitu. Dari Sadan Gifabi, di tahun-tahun ke depan ini kira-kira siapa yang akan mendampingi? Mendampingi apa nih? Mungkin wakil gubernur. Ya tentu kalau strateginya kan pasti kita harus cari
kekuatan yang berimbang dan kekuatan yang bisa mendorong ya. Ya rata-rata kan selalu melihat ke timur kan, ke timur. Saya pikir itu. Tapi saya tidak perlu sebutkan timurnya itu di mana. Morowali ataukah timur itu. Lu. Sudah intinya ada lah pasti. Ada pasti. Lanjut. Dari Faiz Al-Hufaz, izin mau bertanya, bagaimana kelanjutan wisata alam Ranobungi? Karena itu peluang destinasi wisata. Nah, pas ditanya. Jadi begini. Sebenarnya di konsep kami ini kan ada yang namanya konsep ekonomi kan. Ekonomi itu menghidupkan kawasan wisata itu ataupun yang bukan kawasan wisata menjadi magnet ekonomi. Misalnya begini. Kemudian nanti di Ranobungi itu yang tadi ini di situ memang ada 2. Jadi 2 di situ kita buat kolam renang 1 dengan spot waterboomnya. Nah, di situ di sini. Nah, ini otomatis itu nanti pasti Vini dan pacarnya lagi langsung kesana dulu. Jadi otomatis nanti di Ranobungi nanti kita sudah buat seperti itu. Jadi di pinggir-pinggirnya kita buat UMKM, orang jualan. Nah, orang datang berenang ataupun anak-anak kecil ke waterboom, setelah selesai dia lapar, dia makan di sini. Orang berkumpul, ekonominya ada, bergerak uangnya. Jadi seperti itu, kan? Visioner. Lanjut. Apa mantap sudah dijelaskan? Hamdan Hamid Abi. Jalan di Kabupaten Sigi masih banyak yang rusak, Pak. Takutnya pemimpin daerah yang lain Oh begitu? Tidaklah. Kalau pemimpin daerah lain siapa yang kasih bayan? Yang bisa cuma Bupati Sigi. Kecuali gubernur, Pak. Lanjut. Sudah dijelaskan tadi kenapa banyak yang rusak, sudah dijelaskan. Aman dan Nolin. Aman dan Nolin. Tidak pindah juga dan Nolin. Tidak. Ada. Lagi Kristiananda aman Ada yang Mbak Demi, Pak. Sebagai Bupati Sigi, apa kontribusinya Bapak terhadap acara anak muda yang mengenalkan budaya yang ada di Sigi? Contohnya Ramporame Fest kemarin. Apa kontribusinya Bapak? Iya. Pertama kan kontribusi kan tidak harus materi. Kontribusi itu kan minimal sumbangan pikiran, motivasi ataupun respon. Datang saja sudah termasuk. Saya datang seperti itu kan, saya pikir saya memberikan respon positif karena memang saya salut pertunjukan kemarin itu artinya hal-hal yang kecil anak-anak muda yang seperti itu yang tadinya kita tidak pernah berpikir bisa mendatangkan orang dari luar. Ini kan artis mereka. Terus manajemennya juga walaupun tidak harus dengan uang besar, tapi manajemen teamwork mereka sangat baik, sangat luar biasa. Nah, makanya itu Jerman. Hanya seperti itu. Jadi Pak Bupati Sigi tidak hanya mensupport materi, bisa juga mensupport datang saja itu termasuk support. Dan segera informasi Pak Bupati waktu datang duduk di karpetnya kita yang kita sewa 30.000 itu. Lagi. Habis. Pak Bupati terima kasih banyak ini sudah hadir di Sarawacena. Makasih. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk warga Sigi yang belum puas dengan kinerjanya Bapak selama 2 periode ini karena tadi masih ada banyak jalan rusak dan lain-lain. Mungkin ada yang bisa sampaikan. Makasih banyak untuk seluruh warga Sigi tentunya. Yang pertama yang pasti pemerintah daerah tidak akan meninggalkan masyarakatnya. Pemerintah daerah akan terus menjaga situasi kondisi masyarakatnya dan tentunya semua pimpinan daerah mempunyai mimpi untuk mensejahterakan itu dalam hal yang ideal. Namun di Kabupaten Sigi ini kan sangat berbeda dengan daerah lain. APBD kita sangat terbatas 1.129 miliar. Belanja pegawainya sudah 40-45%. Itu sudah terbagi 2. Belanja pembangunannya mungkin sekitar 20% lebih kalau sampai. Belanja lainnya 25% lebih. Jadi katakanlah 100 total dibagi dengan jumlah seperti itu. Jadi kita mendorong penguatan pembangunan ini yang sifatnya prioritas. Bukan berarti tempat yang lain tidak. Misalnya strateginya kalau tahun-tahun kemarin kan wilayah Marawola ini kan bukan kita tinggalkan karena memang kita dorong dulu yang di dalam. Nah, tahun ini Marawola itu ada 15 miliar lebih kita buang ke sana untuk pembangunan jalan lingkar yang ke Porame dan ke Paralayang. Dan itu sudah kita dorong. Kemudian pembangunan Lindu, Danau Lindu, jalan kawasannya yang sudah kita dorong itu 18 kilo. Nah, ini juga walaupun memang bukan anggaran APBD, tapi saya sebagai pimpinan daerah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk
membangun daerah tersebut. Alhamdulillah tahun ini sudah dibangun. Begitu juga konsep awal untuk penguatan ruang ekonomi baru, di mana pembangunan jalan Gimpu Peana Kalamanta Batas yang hampir 7 tahun lebih kita gagas, dan alhamdulillah di tahun lalu sudah masuk RPJMN. Berarti ke depan siapapun nanti akan menjadi pimpinan daerah, jalan ini sudah menjadi perencanaan nasional ya, pusat. Terus tahun ini akan usulan kami itu ada 6 jembatan yang melintasi Pipi Koro. Tahun ini ada 3 kalau tidak salah dibangun. Nah, sisanya nanti berarti jalan tersebut nanti akan dibangun melintasi perbatasan Sulawesi Selatan. Nah, khususnya yang jalan-jalan yang ada di dalam kota, walaupun memang belum total, belum semuanya, tapi insya Allah kita terus mendorong untuk melakukan percepatan sehingga seluruh kawasan di Kabupaten Sigi ini bisa terbuka. Dan memang masih banyak kekurangan-kekurangan. Namun masyarakat diharap cukup bersabar. Kemudian situasi politik tahun ini di masa mendekati pemilihan kepala daerah dan legislatif, ya tentunya banyak provokasi, dan saya berharap kepada seluruh masyarakat untuk tidak terlibat dan terprovokasi dengan nilai-nilai yang disampaikan oleh orang-orang yang memang sengaja sengaja mengacaukan situasi kondisi yang ada. Kemudian yang paling terakhir, gunakan hak pilih kalian kepada seluruh masyarakat yang ada di Sigi, jangan golput. Satu suara menentukan pemilihan menentukan pemimpin ke depan, baik presiden, gubernur maupun pemilihan bupati nantinya. Nah, ini yang paling penting sehingga siapapun nanti akan jadi pemimpin daerah, baik presiden, gubernur dan bupati, itu adalah rahmat dan kehendak Allah. Tidak perlu kita persoalkan. Makasih, saya akhiri. Wallahul musta'an, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam, luar biasa. Terima kasih Pak, sehat selalu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Kalau ada persoalan-persoalan di Sigi yang apa yang bisa kita podcastkan, kita siap Pak. Dan kita perlu klarifikasi bahwa Pak Wali Kota dan Pak Bupati sebenarnya tidak ada masalah ini. Saya dengan Pak Wali Kota berteman, bersahabat, beliau baik. Sama saya juga kalau ketemu baik. Jadi makanya insya Allah melalui podcast ini kan tentunya kita bisa semakin dekat nantinya. Betul. Artinya perbedaan itu wajar, siapapun dia. Betul. Tapi dengan perbedaan kita tidak harus saling bertolak belakang tentunya, yaitu saling bersinergi Pak. Harusnya begitu. Iya. Nanti kalau misalnya Pak Wali mau di podcast di sini juga, kita siap juga kan, lebih sama ada yang harus diklarifikasi. Lebih bagus lagi. Iya. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Sampai ketemu di Saraba Channel berikutnya. Saraba Channel. Saraba dulu dong. Iya.